Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dovia Khairinisa Hanifa dengan NIM 2241038 akan menjelaskan mengenai perjanjian sewa menyewa rumah yang bertanda tangan di bawah ini dengan Bapak Rahmat Adi yang beralamat di Jalan Melati nomor 15, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama atau sebagai pemilik. Yang kedua ada Ibu Dewi Ratna yang beralamat di Jalan Cempaka nomor 7, Kelurahan Pondok Gede, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua atau sebagai penyewa. Pada hari ini, Minggu tanggal 18 bulan Mei tahun 2025, pihak pertama dan pihak kedua yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa rumah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut. Pasal 1 mengenai objek sewa. Ayat 1, pihak pertama adalah pemilik sah dari sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Anggrek nomor 21, RT 003 RW 006, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik nomor 12345-Jatimulya tertanggal 10 Januari 2010. Ayat 2, pihak pertama dengan ini sepakat untuk menyewakan kepada pihak kedua dan pihak kedua sepakat untuk menyewa dari pihak pertama. Rumah tersebut beserta perabotan dan perlengkapan yang tercantum dalam perjanjian ini yang selanjutnya disebut sebagai objek sewa. Pasal 2 mengenai jangka waktu sewa. Ayat pertama, jangka waktu sewa ditetapkan selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2027. Ayat 2, jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam adendum perjanjian ini selambat-lambatnya 30 hari sebelum jangka waktu sewa berakhir. Pasal 3 mengenai harga sewa dan cara pembayaran. Ayat 1, harga sewa objek sewa adalah sebesar Rp48 juta untuk keseluruhan jangka waktu sewa 2 tahun. Ayat 2, pembayaran sewa dilakukan dengan cara pembayaran pertama sebesar Rp24 juta dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian ini yang diterima oleh pihak pertama dengan kwitansi penerimaan nomor 001-KSM-5-2025. Pembayaran kedua sebesar Rp24 juta dibayarkan paling lambat tanggal 31 Mei 2026. Ayat 3, semua pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening pihak pertama. Pasal 4 mengenai uang jaminan. Ayat 1, pihak kedua wajib menyerahkan uang jaminan sebesar Rp5 juta kepada pihak pertama pada saat penandatanganan perjanjian ini. Ayat 2, uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan dikembalikan kepada pihak kedua setelah jangka waktu sewa berakhir, dengan ketentuan tidak ada kerusakan objek sewa yang menjadi tanggung jawab pihak kedua. Ayat 3, dalam hal terjadi kerusakan objek sewa yang menjadi tanggung jawab pihak kedua, maka biaya perbaikan akan diperhitungkan dari uang jaminan tersebut. Pasal 5 mengenai hak dan kewajiban pihak pertama. Ayat 1, pihak pertama berhak menerima pembayaran harga sewa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3. Selanjutnya, melakukan inspeksi terhadap objek sewa dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak kedua minimal 3 hari sebelumnya. Selanjutnya, menerima kembali objek sewa dalam keadaan baik setelah jangka waktu sewa berakhir. Pasal 2, pihak pertama berkewajiban menyerahkan objek sewa kepada pihak kedua dalam keadaan baik dan layak huni, menjamin bahwa pihak kedua dapat menikmati objek sewa tanpa gangguan dari pihak manapun selama jangka waktu sewa, menanggung biaya perbaikan terhadap kerusakan struktural yang bukan disebabkan oleh kesalahan pihak kedua. Pasal 6 mengenai hak dan kewajiban pihak kedua. Ayat 1, pihak kedua berhak menempati dan menggunakan objek sewa sesuai dengan tujuan sewa, menikmati objek sewa tanpa gangguan dari pihak manapun selama jangka waktu sewa. Ayat 2, pihak kedua berkewajiban membayar harga sewa sesuai dengan ketentuan, menggunakan objek sewa dengan baik dan tidak melakukan perubahan struktural tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama. Menanggung biaya pemeliharaan rutin dan perbaikan kecil pada objek sewa, membayar biaya listrik, air, telepon, internet, dan biaya utilitas lainnya selama jangka waktu sewa, menjaga kebersihan dan keamanan objek sewa, dan yang terakhir mengembalikan objek sewa dalam keadaan baik seperti semula setelah jangka waktu sewa berakhir. Pasal 7 mengenai larangan. Pihak kedua dilarang mengalihkan hak sewa kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama, menggunakan objek sewa untuk kegiatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum.
melakukan perubahan struktural pada objek sewa tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama, dan menggadaikan atau menjaminkan objek sewa kepada pihak manapun. Pasal 8 mengenai pengakhiran perjanjian, ayat 1 perjanjian ini berakhir apabila jangka waktu sewa telah berakhir dan tidak diperpanjang, diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis minimal 3 bulan sebelumnya. Terjadi pelanggaran perjanjian yang tidak dapat diperbaiki oleh salah satu pihak, dan objek sewa rusak total karena keadaan memaksa. Pasal 9 mengenai keadaan memaksa, ayat 1, para pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan para pihak yang dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa. Ayat 2, peristiwa yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa adalah yang pertama bencana alam seperti gempa bumi, banjir, badai, atau kebakaran. Lalu ada perang, revolusi, pemberontakan atau kerusuhan massal, tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini, dan wabah penyakit atau pandemi yang dinyatakan secara resmi oleh pemerintah. Ayat 3, dalam hal terjadi keadaan memaksa, pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam waktu 7 hari sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut. Pasal 10 mengenai penyelesaian perselisihan, ayat 1, segala perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mufakat. Ayat 2, apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam waktu 30 hari sejak timbulnya perselisihan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Bekasi. Pasal 11 mengenai ketentuan lain-lain, ayat 1, segala pemberitahuan yang diperlukan dalam pelaksanaan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat masing-masing pihak sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini. Ayat 2, segala perubahan terhadap perjanjian ini hanya berlaku jika dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Ayat 3, lampiran-lampiran dalam perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Ayat 4, apabila ada ketentuan dalam perjanjian ini yang dinyatakan batal demi hukum atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka ketentuan lainnya tetap berlaku dan mengikat para pihak. Demikian, perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam rangkap 2 yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di awal perjanjian ini. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.